nggak pernah demam, tapi berat badannya itu sulit naik. Berarti bisa aja salah satunya itu penyebabnya adalah penyakit-penyakit yang memang mungkin bawaan dari lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dr. Lilis sudah berkenan hadir di Cetos Live pada hari ini. Cetos Live ini adalah ruang untuk edukasi informasi kesehatan bersama pakarnya. Jadi saya akan membacakan singkat CV dari narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Dr. Lilis Khalisa, spesialis anak, lulusan dari Fakultas Kedokteran Unsia, baik prodi pendidikan dokternya dan juga SP1 spesialis anaknya, dan saat ini berpraktek di Rumah Sakit Helsa Citerup Bogor. Nah, sedikit kenapa kita mengangkat tema kenaikan berat badan anak yang sulit ini adalah karena salah satu tolak ukur dari anak yang sehat itu adalah bertumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, ketidaknaikan berat badan anak yang beresiko ya untuk terjadinya stunting, dan stunting itu adalah ancaman gizi nasional di mana anak yang mengalami stunting akan mengalami penurunan IQ mencapai 10 sampai 15 poin yang bisa menurunkan produktivitas dan juga kecerdasannya di masa mendatang. Sehingga pada kesempatan kali ini saya bersama Dr. Lilis Khalisa, spesialis anak, akan membahas bagaimana sih sebenarnya penyebab dan cara mengatasi dari kenaikan berat badan anak yang sulit. Nah, untuk kita memulai tema kita pada hari ini, kita mulai dari persamaan persepsi dulu, Dok ya. Sebenarnya bagaimana sih definisi dari kenaikan berat badan yang sulit pada anak? Silakan, Dok. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Berat badan yang sulit naik pada anak itu yaitu apabila seorang anak mengalami kenaikan berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Jadi pada seorang anak itu, baik anak laki-laki maupun perempuan, memiliki ketentuan tersendiri terhadap kenaikan berat badan. Jadi bila anak itu di bawah usia 5 tahun, kita harus menggunakan grafik pertumbuhan WHO, yaitu pada anak laki-laki itu kalau di grafiknya itu berwarna biru pada buku KIA, sedangkan untuk anak perempuan itu berwarna pink. Maka apabila setiap anak itu dari saat lahir, dari 0 bulan sampai usia 5 tahun, itu kita harus melihat pada grafik WHO. Dan pada grafik tersebut, yaitu setiap berat badan anak itu bisa kita nilai berat badan, tinggi badan, dan ada lingkar kepala, kemudian lingkar lengan juga ya dok ya. Yaitu apabila anak usia 0 bulan sampai 1 tahun itu harus dilakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Untuk grafik tumbuh kembangnya itu harus diperiksa setiap 1 bulan sekali ya. Dan apabila usia di atas 1 sampai 3 tahun, maka harus dilakukan pemeriksaan dan penimbangan itu setiap 3 bulan sekali, dan pada usia 3 sampai 6 tahun itu dilakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali. Jadi apabila dilakukan pemeriksaan rutin, maka akan terdetek, kita akan mengetahui apakah anak tersebut berat badannya sulit naik, kecenderungannya itu seperti apa, apakah gagal tumbuh, apakah stunting, apakah ada masalah di tumbuh kembangnya, maka akan kita bisa deteksi dengan dilakukan pemeriksaan rutin tersebut. Dan kemudian harus kita evaluasi setiap bulannya, kemudian harus kita lakukan juga intervensi apabila terdapat masalah. Oke, baik dok. Berarti memang sebagai orang tua itu penting banget ya dok ya, untuk rutin memeriksakan anaknya baik ke puskesmas ataupun ke dokter anak terdekat sesuai dengan range usia-usia yang udah dokter sebutkan tadi dok ya. Iya. Nah, anak-anak yang udah berat badannya itu seret, itu biasanya disebabkan oleh apa ya dok? Baik dokter, apabila anak dengan berat badan seret atau sulit naik, maka yang pertama dulu itu adalah kita harus melakukan 5 langkah asuhan nutrisi pediatrik namanya. Kalau di dalam ilmu kesehatan anak itu dikenal dengan asuhan nutrisi pediatrik, yaitu ada 5 langkah. Yang pertama kita harus menentukan dulu status gizi anak tersebut apa, yaitu dengan mengukur panjang badan atau tinggi badan, kemudian mengukur berat badan, kemudian mengukur lingkar kepala, lingkar lengan ya dok ya. Apabila setelah diukur, maka kemudian diplotkan ke dalam grafik. Setelah kita plotkan ke dalam grafik, berat badan terhadap umur, tinggi badan terhadap umur, berat badan terhadap tinggi badan, maka kita akan mengetahui apakah anak tersebut berada di ring median -2 sampai +2 SD ataukah di bawah -2 SD. Bila anak itu dengan berat badan seret, maka dia akan berada pada grafik itu di bawah -2 SD. Bila berat badan anak seret itu ada 2 penyebabnya yang paling umum, yaitu yang pertama apakah intake-nya kurang,
Dan yang kedua itu apakah ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan berat badan anak itu tidak naik. Kita akan menanyakan, menganamnesa kepada orang tua anak atau orang tua pasien, yaitu apakah selama ini anaknya terpenuhi kecukupan dari proteinnya, dari karbohidratnya, dari lemaknya, apakah sudah sesuai dengan usia dan berat badan anak. Bila dari intake sudah terpenuhi, tapi berat badannya masih seret, kenapa ini? Apakah ada masalah gitu dengan kesehatan anak tersebut? Boleh kita tanyakan apakah anaknya pernah demam berulang, pernah sakit berulang, ataukah ada masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kesehatan. Karena kita di Indonesia, daerah tropis, paling sering itu pada anak adalah infeksi yang paling sering itu yang demam berulang itu seperti tuberkulosis atau TBC, ataukah sering pneumonia berulang. Jadi banyak hal yang bisa membuat berat badan anak itu seret. Dan selain intake-nya juga ada gangguan metabolisme tubuh yang bisa disebabkan oleh penyakit tertentu, Dok. Setiap orang tua itu pasti concern terhadap masalah yang dialami oleh anaknya sendiri. Apabila orang tua mempunyai keluhan-keluhan tersebut, jadi sebaiknya memang tidak bisa dikira-kira sendiri ya, Dok ya. Tetap harus pendampingan dari petugas kesehatan. Yang paling terdekat adalah setiap anak itu dibawa rutin pemeriksaan ke posyandu ataupun ke puskesmas ya. Karena kita di posyandu Indonesia adalah saat ini kan pemerintah dengan sangat giat untuk penurunan angka stunting, Dok ya. Benar banget, Dok, kayak sekarang memang lagi giat banget dan kolaborasi juga, Dok ya, dari berbagai lini untuk mengatasi stunting ini. Karena seperti yang kita ketahui juga, angka stunting di Indonesia pada tahun 2022 itu sekitar 21,6%, dan pemerintah itu akan menargetkan untuk menurunkan ke sekitar 14%, dan itu butuh effort dari berbagai lini dan kerjasama juga dari para orang tua. Mungkin ada akibat lain, Dok, yang bisa saja ditimbulkan dari ketidaknaikan berat badan yang adik kuat ini? Efek samping lainnya itu selain mengganggu tumbuh kembang, mengganggu kecerdasan IQ, bisa menyebabkan stunting, dan bisa gampang untuk terjadinya penyakit-penyakit tertentu, gangguan metabolik, Dok ya, bila gizinya itu tidak diperhatikan dengan baik. Penyakit yang paling sering apa bila gizi tidak terpenuhi dengan baik, yaitu anak gampang sakit karena imunitas tubuhnya berkurang, bisa gampang terkena pneumonia, gampang terkena tuberkulosis, gampang batuk pilek, gampang dan bisa menyebabkan anemia, Dok ya, karena apabila nutrisi tidak tercukupi, maka anak bisa mengalami anemia. Bila anak sudah mengalami anemia, maka tumbuh kembangnya terhambat, bisa menyebabkan gangguan organ lainnya, bisa menyebabkan gangguan organ hati, ginjal, dan sebagainya, Dok ya. Jadi efek samping dari berat badan yang tidak naik itu sangat besar pengaruhnya, dan kedepannya adalah jadikan seorang anak itu untuk tidak siap untuk berpartisipasi dalam kemajuan bangsa di kemudian hari. Efeknya cukup jangka pendek dan juga jangka panjang, Dok ya. Iya, jangka iya, pendek benar, Dok. Penyakit bagi dianya, dan juga jangka panjangnya dia tidak mampu untuk tumbuh dalam sosial yang lebih luas. Ya, tadi saya highlight poin utama ya, untuk tumbuh kembang anak yang optimal itu butuh nutrisi dan juga stimulasi, Dok ya. Iya, benar, Dok. Anak itu sekarang kan, Dok, kan mempunyai, masing-masing anak itu mempunyai buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Jadi di buku KIA itu tidak hanya tentang anaknya saja, tetapi dalam buku KIA itu ada tentang riwayat ibunya saat ANC, saat hamil, riwayat persalinan ibunya, dan riwayat kesehatan anaknya, tumbuh kembang anaknya, dan segala macam anaknya tentang ibu dan anak ada di dalam buku KIA. Jadi setiap orang tua itu, baik ibu ataupun ayah, harus betul-betul paham mengenai buku KIA tersebut. Jadi buku KIA tersebut untuk setiap ibu itu jangan cuma hanya jadi pajangan, tetapi setiap orang tua itu harus selalu membuka dan membaca serta memahami dan melaksanakan seperti yang tercantum dalam buku KIA tersebut. Jadi di dalam buku KIA tersebut terdapat
terdapat tahap tumbuh kembang anak. Jadi anak itu setiap bulan selama usia di bawah 1 tahun, setiap bulan itu dilakukan penimbangan. Jadi dari grafiknya itu setiap dilakukan penimbangan, otomatis petugas posyandu akan memplotting ke dalam grafik. Dan dari grafik itu bisa terlihat tren penaikan berat badannya itu seperti apa. Apakah landai, apakah meningkat, ataupun ada tren turun. Jadi dari grafik tersebut ketahuan bila seorang anak mengalami penurunan berat badan naiknya nggak signifikan, nggak sesuai dengan umur, maka akan terlihat dari grafik. Dan apabila grafik tersebut ada yang mengalami tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka setiap orang tua itu harus concern dan mendiskusikan hal tersebut. Misalnya kalau di posyandu dengan petugas posyandu, karena di posyandu itu lengkap, selain kader ada petugas nutrisi juga dok ya, yang membimbing untuk pemberian nutrisi yang bagus ataupun yang adekuat terhadap anak yang mengalami masalah nutrisi. Jadi orang tua itu bila memahami isi buku KIA atau buku PIN Kesehatan Ibu dan Anak tersebut, maka di situ sudah cukup lengkap sekali dok ya. Informasi itu bisa didapat dari mana aja dan bisa dari siapa aja. Yang penting setiap orang tua itu bisa menerima informasi dan menyaring informasi dari sumber-sumber yang bisa dipercaya dok. Karena kan nggak semua informasi di sosial media itu sesuai dengan kondisi atau yang dibutuhkan oleh anak tersebut ya. Bisa kita ulangi lagi dok untuk step by stepnya. Sebenarnya nih misalnya saya sebagai orang tua, anak saya kok berat badannya sulit banget naiknya, udah makan, saya harus kayak gimana gitu dok ya. Silakan dok. Baik, jadi bila orang tua mendapati anaknya berat badannya sulit naik, sedangkan anaknya itu sudah makan dengan betul, ini kenapa sulit naik dok ya? Jadi sebaiknya orang tua yang pertama mencari informasi dari yang sumbernya harus yang terpercaya. Misalnya apakah petugas di puskesmas ataupun ke dokter spesialis anak dok ya. Jadi nanti orang tua itu akan ditanyakan bagaimana tentang pemberian nutrisi kepada anak selama ini, apakah cukup? Karena ada juga orang tua yang sebagian tidak terlalu paham, misalnya mengatakan, oh anak saya ini udah makan udah banyak dok, banyaknya itu seperti apa? Mungkin nutrisinya cukup nggak gitu. Jadi harus dipastikan cukup makan yang cukup itu harus terpenuhi semua makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu apa-apa aja? Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan komposisinya itu jangan hanya terlalu banyak karbohidrat tapi proteinnya kurang, itu jangan ya. Kemudian lemak juga perlu. Jadi antara karbohidrat, lemak, protein itu harus seimbang. Kemudian bila untuk nutrisinya sudah tercukupi, tapi berat badannya masih tetap seret, berarti ada masalah-masalah lain yang perlu dicari tahu. Apakah masalah tersebut, apakah anaknya selama ini ada keluhan demam, apakah ada pucat, apakah ada batuk berulang, apakah ada gangguan bawaan lahir. Seperti karena sering yang sering juga tidak terdetek adalah yang tidak ada keluhan. Salah satunya itu adalah penyakit jantung bawaan dok ya, karena penyakit jantung bawaan itu ada yang tipe biru, ada yang tidak biru, dan sering pada anak dengan penyakit jantung bawaan itu yang terdeteknya itu dari berat badannya itu yang sulit naik gitu. Tapi dia nggak pernah batuk, nggak pernah ngeluh sesak napas, nggak pernah demam, tapi berat badannya itu sulit naik. Berarti bisa aja salah satunya itu penyebabnya adalah penyakit-penyakit yang memang mungkin bawaan dari lahir. Salah satunya itu seperti penyakit jantung bawaan dok ya. Jadi waktu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ketemu nih di mana masalahnya gitu. Jadi apabila nutrisinya sudah cukup, pemberiannya itu sudah tepat, karena feeding rule-nya sudah tepat, anaknya makannya sudah tepat, nutrisinya sudah terpenuhi, tetapi berat badan masih juga seret. Berarti yang dicari tahu adalah apakah anak tersebut ada memiliki suatu penyakit ataupun kelainan yang belum terdetek sehingga menyebabkan berat badannya itu sulit naik dok.
Oke, ya baik dok, sedikit menyimpulkan berarti untuk cara poin-poin yang pertama kali kalau misalnya orang tuanya resah ya, kenapa anaknya mulai kok berat badannya nggak naik, yang pertama pastikan dulu untuk status gizinya benar atau enggak yang udah diplotin kurva. Kemudian mencari bagaimana sebenarnya intake-nya udah sesuai apa belum, baru yang ketiga nanti dari dokter anaknya akan menyarankan nih untuk screening kira-kira apakah anaknya ada beberapa penyakit yang bisa mendasari untuk anaknya berat badannya jadi seret gitu dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan titipan dok ya, teman-teman sampein di Instagram dan juga di TikToknya Cutos. Pemberian makan pertama anak yang benar itu seperti apa dok? Ya baik dokter. Jadi anak usia 6 bulan itu sudah boleh diberikan MPASI dok ya. Jadi ASI eksklusif itu usia 0 sampai 6 bulan. Pada saat usia 6 bulan maka seorang anak itu sudah harus diberikan MPASI karena dari ASI-nya tidak akan mencukupi lagi dok ya, tetap harus diberikan MPASI. Jadi MPASI tersebut yaitu komposisinya itu antara ASI dengan MPASI itu 70/30%. Jadi tetap yang paling banyak itu waktu awal-awal MPASI tetap yang lebih dominan itu ASI dok ya. Dan MPASI-nya itu sebagiannya dari komposisi ASI. Jadi pemberian MPASI yang pertama itu, jadi orang tua sebenarnya nggak perlu khawatir yang berlebihan dok ya. Jadi orang tua itu tetap mengikuti rules untuk MPASI. Bagaimana untuk pemberian MPASI-nya itu, yaitu dengan memberikan makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan lemak. Jadi untuk MPASI itu usia 6 bulan pertama itu, jadi teksturnya itu tim saring yang di blend. Kemudian untuk usia selanjutnya 6-7 tim saring, kemudian usia 8 nanti udah mulai kasar, dan usia 9 udah mulai teksturnya itu bubur, dan nanti dipersiapkan waktu usia menjelang 1 tahun itu udah makan makanan keluarga dok ya. Jadi teksturnya itu naik bertahap dan komposisinya itu juga naik bertahap. Pada awal-awal MPASI itu yaitu komposisinya cuma 1/4 dari mangkuk 250 cc, dan nanti bulan berikutnya dinaikkan jadi setengah, dan bulan berikutnya itu dinaikkan jadi 3/4 dan sampai seterusnya full jadi 250 cc. Jadi untuk pemberiannya itu bertahap, tidak perlu jor-joran harus sampai banyak, enggak, tapi bertahap, diberikan secara maksimal terhadap kandungan nutrisinya. Jadi untuk pemberian MPASI itu jangan cuma karbohidrat saja, tetap harus memperhatikan proteinnya, lemaknya ya dok ya, karena sering nih kejadian pada awal-awal MPASI, jadi orang tua itu dia tidak concern terhadap zat gizi yang terkandung dalam MPASI. Kemudian anaknya rentan terjadi anemia pada masa-masa peralihan dari ASI ke MPASI. Kenapa anemia? Karena nutrisinya itu tidak tercukupi dengan adekuat, tidak cukup protein, tidak cukup lemak, ya. Karena paling besar itu untuk energi itu selain dari karbohidrat adalah dari protein dan lemak. Jadi untuk pemberian MPASI-nya sendiri, yaitu pada awal-awal dengan memperhatikan komposisinya, kemudian waktu pemberiannya dok ya, jenis makanan yang diberikan. Jadi untuk waktu pemberiannya sehari bisa awal-awal itu 2 atau 3 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, pagi dan sore, atau pagi, siang, dan sore. Jadi untuk komposisinya itu harus ada karbohidrat, sumber karbohidrat bisa dari nasi, kentang, apapun yang sumber dari karbohidrat tersebut. Kemudian untuk proteinnya, jadi ada sekarang tentang protein itu jadi apa, ibu-ibu itu lagi concern double atau triple prohi dok ya, protein hewani ya. Iya. Jadi nggak masalah sebenarnya mau single, double atau triple, yang penting proteinnya itu tercukupi tidak gitu, karena walaupun diberikan satu aja selama dia tercukupi ya tidak masalah, tetapi harus dilakukan variasi ya, karena anak waktu MPASI itu dia akan bosan bila diberikan makanan yang sama setiap harinya. Jadi orang tua itu sebenarnya harus kreatif untuk mengolah MPASI terhadap bayinya dok ya. Jadi berapapun jumlah protein yang diberikan, apakah
single, double ataupun triple, sebenarnya nggak ada masalah selama proteinnya yang diberikan itu jumlahnya cukup untuk kalorinya. Kemudian untuk sumbernya, sumber MPASI sebaiknya diberikan itu dari real food, dari makanan yang ada di sekitar kita, Dok ya. Jadi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu tidak menyarankan untuk memberikan makanan food processor yang makanan yang sudah diolah untuk MPASI, Dok ya. Jadi tetap pemberian MPASI itu adalah disarankan dari makanan real food yang ada di sekitar kita untuk sumber karbohidratnya, proteinnya, lemaknya. Jadi dari makanan real food ya. Kemudian orang tua ya tetap mengusahakan memberikan MPASI dengan memperhatikan feeding rules, memperhatikan jam pemberiannya, komposisinya, jumlahnya ya. Kemudian orang tua juga ya sebenarnya tidak perlu jangan stres berlebihan, karena dia apabila seorang ibu mengalami stres berlebihan maka akan pengaruh ke bayinya juga, karena secara emosional ikatan batin antara orang tua dan anak itu sangat erat ya, Dok ya. Benar banget, Dok. Iya. Jadi bila ibunya stres duluan maka anaknya nanti udah GTM ya. Kemudian ya macam-macam masalahnya bila ibunya itu baby blues ataupun khawatir berlebihan. Iya. Oke, baik, Dok. Jadi untuk pemberian MPASI makan pertama anak itu yang pastinya tepat waktunya, komposisinya adekuat, sesuai dengan usianya untuk teksturnya, dan juga kalau bisa itu usahakan yang real food dan minim untuk ultra processed food, Dok ya. Yang pentingnya lagi juga orang tua jangan langsung overthinking kalau misalnya pas awal-awal anaknya masih nggak mau makan sampai habis, Dok ya. Iya, dia masih belajar makan, jangan jor-joran, nanti mamanya stres, anaknya malah dipaksa makan, ujung-ujungnya jadi trauma makan, GTM berkelanjutan, Dok ya. Iya, benar, Dok. Ya, Dok ya, banyak banget juga beredar itu vitamin buat nambah nafsu makan. Itu bagaimana menurut dokter? Apakah ada, Dok, vitamin untuk penambah nafsu makan anak? Iya, sebenarnya untuk vitamin penambah nafsu makan itu tidak begitu disarankan, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu, Dok ya. Misalnya vitaminnya itu, ya sebenarnya semua anak itu butuh vitamin, itu kan mikronutrien, Dok ya. Yeah. Semua anak butuh mikronutrien. Jadi mikronutrien tersebut bila diberikan makanan yang tepat, maka dalam makanan dari sumber karbohidrat, dari protein, dari lemak tersebut juga mengandung mikronutrien seperti mikronutrien yang paling dibutuhkan anak adalah salah satunya itu seperti zat besi, Dok ya. Kemudian vitamin D, kemudian yang makanan yang mengandung asam folat, dan untuk perkembangan otaknya. Jadi mikronutrien tersebut sudah terdapat pada makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Jadi setiap anak itu sangat membutuhkan mikronutrien, dan apabila dari anak tersebut mikronutriennya itu belum terpenuhi dengan baik, maka disarankan pada anak itu memang untuk mendapatkan asupan mikronutrien dari luar seperti zat besi, Dok ya, vitamin D, karena itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Dan kalau untuk vitamin nafsu makan, sebenarnya memang ada beberapa produk itu yang digunakan untuk merangsang nafsu makan pada anak, Dok ya. Tapi itu tidak sepenuhnya benar, karena tetap nafsu makan pada anak itu tetap harus dari rasa yang menggugah selera anak, kemudian dari makanan-makanan MPASI yang diberikan itu yang terasa enak di mulut anak, Dok ya. Karena waktu memberikan MPASI tersebut, jadi makanannya itu bayi juga dia memilih lidah bayi itu teksturnya itu juga membutuhkan rasa yang enak, ya. Karena kalau rasanya tidak enak maka bayi juga akan melepeh atau menolak gitu, Dok. Jadi untuk pemberian vitamin selama anak itu vitamin penambah nafsu makan, ya boleh-boleh saja sih, Dok, sebenarnya, tapi tetap yang utama itu adalah dari makanan real foodnya yang cukup nutrisinya dan bagus untuk tumbuh kembangnya, Dok.
Oke, baik. Berarti lebih kepada kecukupan dari makronutrien dan mikronutriennya. Jadi tujuan buat nambah nafsu makannya adalah melengkapi dari nutrien-nutriennya, mungkin melalui suplemen kayak suplemen zat besinya ataupun suplemen vitamin D-nya gitu. Gak terasa dok ya, ini udah berapa menit tadi ya kita nge-live. Terima kasih banyak loh dok atas informasinya. Mungkin dokter ada closing statement dok, bawaan gitu untuk ibu-ibu yang lagi struggling untuk mengenai MPASI pada anaknya. Silakan dokter. Ya, baik, untuk ibu-ibu, bunda-bunda di luar sana yang lagi struggling terhadap MPASI dengan MPASI terhadap anak, maka yang pertama ibu yaitu mempersiapkan diri. Ibunya dulu harus siap ya, mempersiapkan diri untuk memberikan MPASI yang tepat pada anak. Kemudian ibu mempersiapkan diri supaya jangan stres berlebihan dalam memberikan MPASI kepada anak ya. Kemudian yang pasti dengan menjaga kebersihan, cuci tangan ya sebelum memberikan MPASI, dan memilih makanan untuk MPASI yang tepat, yang cukup karbohidrat, cukup lemak, dan cukup protein. Kemudian memantau pertumbuhan anak sesuai dengan jadwal. Bila anaknya usia di bawah 1 tahun, jadi dipantau tumbuh kembangnya setiap bulan. Nah, kemudian bila di atas 1 tahun, setiap 3 bulan sekali. Jadi selain memberikan nutrisi yang adekuat, seorang anak juga harus diberikan stimulasi untuk tumbuh kembang yang optimal, guna anaknya sehat dan menjadi anak yang memiliki tumbuh kembang yang baik untuk masa depan. Masya Allah, berarti nutrisi, stimulasi adalah fondasi yang sangat baik ya, yang kokoh untuk dibangun pada seorang anak untuk dia mempersiapkan masa dewasanya nanti dok ya. Masya Allah, udah di penghujung live kita. Terima kasih banyak dok udah bergabung di Cutos Live pada kali ini. Saya berharap semoga bisa kolaps lagi sama dokter dengan tema-tema berikutnya di kesempatan yang lainnya. Terima kasih banyak dok atas waktunya. Sekian aja teman-teman untuk IG Live kali ini. Nanti untuk siaran ulangnya mungkin buat teman-teman yang belum sempat ngikutin secara full, insya Allah akan saya posting ulang dok ya. Sekian aja dokter untuk live kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.